Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Sikat Sabda Iman Katolik edisi Selasa 31 Desember 2024. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 dikisahkan tentang Firman yang telah menjadi manusia. Dalam bacaan Injil kita diajak untuk meneladani hidup seorang Yohanes dan Yesus. Sebagai seorang Yohanes, apa yang bisa kita ambil dari kehidupannya, peran dan tanggung jawabnya di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, di mana Yohanes telah menunjukkan sikap teladan hidup yang baik yang bisa kita jadikan sebagai panutan dalam membina iman dan pengharapan kita. Dikatakan bagaimana Yohanes adalah pembuka jalan, menyiapkan segala hal untuk kedatangan Yesus, menuntun manusia untuk siap bertobat dan menyambut Tuhan, dan yang paling penting adalah sikap kerendahan hati dan keberaniannya dalam menyerukan pertobatan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Yohanes adalah sosok pribadi yang patut menjadi panutan dalam membina pengharapan akan keselamatan Tuhan.
Sebagai orang beriman, hendaknya kita menanamkan dan memelihara sikap yang dimiliki oleh Yohanes, yang mana berani tampil menyerukan pertobatan dan membawa semua orang kepada Tuhan. Sedangkan teladan hidup Yesus menjadikan kita sempurna dalam Tuhan. Yesus adalah sang terang. Sebagai manusia beriman, hendaknya kita menjadikan Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus sebagai panutan hidup. Dalam Dia ada kebenaran sejati, dan hidup dalam Dia kita pun menjadi terang bagi sesama. Jika meneladani Dia sebagai terang kehidupan kita, maka peliharalah itu. Menjadi terang bagi sesama tidak harus berusaha keras dengan paksa dan mengeluarkan tenaga secara ekstra, tetapi cukup meneladani hidup Yesus dan membawanya dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Dengan sendirinya kita sudah menjadi terang bagi sesama kita. Maka mari kita bersama-sama menjadi terang itu bagi sesama. Semoga melalui permenungan pada hari ini kita menjadi terang di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.